Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya ya. Dan di video kali ini Mas Eka akan menginformasikan atau memberikan informasi mengenai PIP ini atau KIP ya. Program Indonesia Pintar atau Kartu Indonesia Pintar. Karena banyak teman-teman yang juga nanya bagaimana sih alurnya terus kriterianya tuh apa aja. Ternyata ada kriteria khusus untuk, penerima DTKS agar bisa mendapatkan PIP apa aja. Nah, di video kali ini Mas Eka akan menginformasikannya atau memberikan informasi kepada teman-teman semua nih. Tapi sebelum itu untuk teman-teman yang baru bergabung di channelnya Mas Eka, yuk silakan subscribe dulu channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Dan teman-teman juga bisa join di Telegramnya Mas Eka, kemudian juga di Instagram dan di TikTok-nya Mas Eka. Oke teman-teman yuk langsung aja kita oh ya kita masuk ke websitenya aja dulu ya, website PIP-nya. Sini seperti biasa teman-teman, Mas Eka nggak bosan-bosan menginformasikan kepada teman-teman kalau banyak yang nanya kapan daftar KJP-nya. Nah ini batas waktu cut off pengambilan datanya itu sudah, habis ya, sudah selesai di tanggal 15 Agustus 2022 kemarin, untuk yang dari sekolah nih pengambilan datanya. Nah, dibuka lagi kapan Mas Eka? Dibuka lagi kemungkinan nanti di semester berikutnya. Nah, untuk teman-teman yang alih jenjang nih dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA ataupun ke SMK, maka itu PP-nya harus diperbaharui dulu. Sama yang jenjang-jenjang, bawahnya juga misalkan kemarin kelas 2 dapat, sekarang kelas 3. Nah, itu harus diperbaharui dulu, datanya. Nah, untuk pembaharuan datanya itu sudah ditutup per 15 Agustus 2022 kemarin. Nah, jadi teman-teman bisa ngecek di sini nih ya. Cari penerima PIP, masukkan NISN-nya, kemudian tahun, bulan, dan tanggal lahir, kemudian nama ibu kandung, kemudian dicari. Nah, ketika dicari, nanti di situ ada beberapa sub bagian. Yang pertama ada penerima, ya, penerima atau penyaluran, kemudian ada nominasi. Nah, teman-teman masuk kategori yang mana dilihat. Nah, untuk lebih jelasnya ada di video Mas Eka sebelumnya. Silakan dicek yang ngebahas tentang PIP ya. Ini banyak banget tuh ya. Teman-teman bisa cek di situ. Nah, kali ini Mas Eka akan membahas tentang data terpadu kesejahteraan sosial yang digunakan untuk PIP ya. Ada kriteria DTKS, dan, data peserta didik pemegang KIP dari DTKS. Nah, ini Mas Eka akan paparkan terlebih dahulu. Nah, ini sosialisasinya dapat dari, eee, share-share-an waktu ada sosialisasi tentang PIP-nya ya. Oke, di sini data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Yang pertama DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Jadi DTKS seperti ini, teman-teman udah paham lah ya DTKS itu apa ya. Nah, DTKS yang ditetapkan setiap bulan dijadikan sebagai acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam hal tidak terdapat perubahan dalam usulan data terpadu kesejahteraan sosial, Menteri dapat menetapkan data terpadu kesejahteraan sosial dengan penetapan bulan terakhir. Jadi kalau misalkan tidak ada penambahan peserta DTKS-nya, berarti ya udah bulan yang terakhir itu ditetapkan. Tapi kalau misalkan ada perubahan, misalkan ada sanggahan, ada aduan, ada segala macam yang dibatalkan atau ada yang baru masuk lagi, nah itu nanti akan ditetapkan oleh menteri ya. Kemudian ada kriteria DTKS. Nah ini nih kriteria DTKS yang eh, bisa dikatakan fakir miskin ya. Nih, ada sampai mana? Sampai H ya ini ya. Yang pertama adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini sudah diatur nih ya, ada barometernya, ada indikatornya. Kemudian keterlantaran, ketelantaran. Jadi ketelantaran kayak misalkan ya maaf ya, gelandangan, kemudian yang tidak punya rumah apa segala macam dibawa ke dinas sosial itu pasti dimasukkan ke dalam DTKS. Terus kecacatan, orang disabilitas ya, terus ini keterpencilan, jadi misalkan tempatnya, terisolir apa segala macam itu masuk DTKS ya. Terus yang E, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku. Nah ini masih kurang begitu paham nih penyimpangan perilaku itu apa ya. Terus yang F, korban bencana. Jadi kalau misalkan korban bencana alam itu sudah pasti masuk dalam kriteria DTKS ya. Korban, tindak kekerasan tuh ya, misalkan, korban tawuran atau segala macamnya ya, yang entah itu pokoknya bukan pelakunya ya. Jadi misalkan lagi makan bakso tiba-tiba ada yang, wah, menghajar gitu. Nah itu tindak kekerasan yang bisa atau
eksploitasi atau diskriminasi dan atau nih kriteria lainnya yang ditetapkan oleh menteri. Nah, ini kriteria-kriteria yang bisa meliputi DTKS yang bisa masuk ke PIP. Kemudian di sini juga ada data peserta didik pemegang KIP merupakan data peserta didik yang bersumber dari hasil pemadanan DTKS dengan siswa di Dapodik. Jadi dari DTKS itu dipadankan dengan Dapodik. Jadi kalau misalkan dia terdaftar di DTKS, maka nanti akan dipadankan dari Dapodik. Kira-kira dari DTKS sama Dapodiknya sama atau tidak, sinkron atau tidak nih. Kalau misalkan sinkron maka nanti lolos. Kalau tidak sinkron misalkan data DTKS-nya A di Dapodiknya tidak ada ya, berarti tidak bisa disalurkan ke sekolah, berarti ini bukan buat penerima KIP, karena kan KIP kan syaratnya harus bersekolah ya, atau aktif di satuan pendidikan. Kemudian, pemadanan data dilaksanakan sesuai dengan prosedur pemadanan data yang dilakukan Pusdatin berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pusdatin dengan lembaga atau institusi yang berwenang dalam mengelola DTKS ya. Jadi pemadanan datanya dilaksanakan sesuai dengan prosedur ya, nggak bisa main begitu-gitu aja. Jadi teman-teman nih, kalau misalkan teman-teman masuk kriteria DTKS seperti yang berikut ini, maka teman-teman ya bisa nanti masuk sebagai pemegang masuk sebagai data KIP ini ya. Jadi di sini data peserta didik pemegang KIP merupakan data peserta didik yang bersumber dari hasil pemadanan DTKS. Jadi teman-teman kalau yang menerima KIP ya berarti teman-teman yang sudah masuk pemadanan DTKS dengan siswa dari Dapodik gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Seperti biasa, jika ada pertanyaan silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar. Jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.